Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan hemostasis aktivardial thromboplastin time atau APTT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Jasjari dan dua teman saya adalah Putu Devani Maita Putri dan Gusti Ayu Wulan Dian Kirana Dewi. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama pengertian, kedua prosedur, ketiga nilai normal, dan keempat penyebab kelainan. Baik, untuk waktu saya persilakan untuk teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian. Hemostasis adalah mekanisme dalam tubuh untuk melindungi diri terhadap kehilangan darah, yaitu mencegah terjadinya pendarahan secara spontan dan mengatasi pendarahan akibat trauma. Proses hemostasis terdiri dari 3 reaksi, yaitu yang pertama reaksi vaskuler berupa vasokonstriksi pembuluh darah, kedua reaksi seluler yaitu pembentukan sumbat trombosit, dan yang ketiga reaksi biokimiawi yaitu pembentukan fibrin. Pemeriksaan hemostasis dilakukan terhadap penderita dengan kelainan fungsi hemostasis dan penderita dengan penyakit umum yang mempunyai komplikasi pendarahan. Pemeriksaan hemostasis terdiri dari 2 macam, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Next. Pemeriksaan APTT. Pemeriksaan APTT merupakan pemeriksaan penyaring yang sensitif terhadap kekurangan atau kelainan terhadap pembekuan darah melalui jalur intrinsik dan jalur bersama. Pemeriksaan APTT digunakan untuk menguji pembekuan darah melalui jalur intrinsik dan jalur bersama yaitu faktor pembekuan XII, prekallikren, kinogen, XI, IX, FII, XF, prothrombin, dan fibrinogen. Pemeriksaan ini juga dipakai untuk memantau pemberian heparin atau obat yang mencegah penggumpalan darah. Pemberian heparin. Bahan pemeriksaan APTT adalah plasma sitrat dan dibuat dari darah vena yang ditambahkan antikoagulan natrium sitrat 3,2% dengan perbandingan 9:1. Antikoagulan ini mencegah pembekuan darah dengan meningkatkan ion kalsium. Antikoagulan yang juga mengikat ion kalsium untuk mencegah pembekuan darah. Dan banyak digunakan untuk pemeriksaan hematologi adalah EDTA, sehingga plasma EDTA memungkinkan digunakan untuk pemeriksaan APTT. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Devani. Baik, setelah pengertian, adapun prosedur kerja yang akan digunakan untuk mendapatkan nilai dari pemeriksaan APTT. Yang pertama, dalam keadaan standby tanpa kuvet untuk semua channel pengukuran pada layer akan tertera nilai temperatur dari blok inkubasi dan juga metode yang akan diperiksa lah yang akan dipilih. Kemudian gunakan kursor panah untuk memilih metode pemeriksaan APTT. Lalu tekan enter untuk melakukan pemeriksaan APTT. Kemudian lakukan pembacaan pada alat nilai blanko secara otomatis. Lalu dipipet 50 mikroliter plasma sitrat ditambah 50 mikroliter reagen APTTS, kemudian masukkan ke dalam kuvet yang berisi stirer. Buka light protection cap dan segera masukkan kuvet dengan tepat ke dalam channel pengukuran. Lalu tutup kembali light protection cap. Kemudian dimasukkan pada alat secara otomatis akan mengenali kuvet dan timer akan menghitung mundur waktu inkubasi plasma sitrat. Next.
Lalu akan terdengar sinyal suara untuk sisa waktu inkubasi selama 5 detik. Setelah inkubasi selesai, alat dalam keadaan ADJS atau bisa disebut dengan adjust sample yang artinya alat sedang melakukan penyesuaian sinyal untuk sampel. Di pipet 50 mikroliter CaC2 yang telah diinkubasi dan masukkan pipet melalui light protection cap secara tegak lurus dan lakukan pemipetan dengan cepat. Kemudian hasil akan diperoleh secara otomatis dan akan dicetak dalam beberapa detik dan rasionya. Kemudian dikeluarkan kuvet dari channel pengukuran diikuti dengan menekan tombol CHN atau sesuai letak kuvet dalam channel pengukuran. Next. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kiestiari. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan untuk nilai Romat dan penyebab kelainan. Nilai normal. Adapun nilai normal dari pemeriksaan massa APTT adalah 20-30 detik. Waktu ini menunjukkan rentang waktu normal darah mengalami pembekuan. Adapun penyebab kelainan, yaitu APTT memanjang dan APTT memendek. APTT memanjang. Apabila terjadi pemanjangan nilai APTT, biasanya disebabkan oleh penyakit seperti kekurangan faktor pembekuan, yaitu pada 8, 9, 11, dan 12. Kekurangan vitamin K, sirosis hati, kanker darah atau leukemia, penyakit von Willebrand, hemofilia vaskular, malaria, DIC, dan terapi anti pembekuan oral atau heparin. Adapun juga APTT memendek. Apabila terjadi pemendekan nilai APTT biasanya disebabkan oleh peningkatan konsumsi suplemen yang mengandung vitamin K. Asupan makanan yang tinggi vitamin K dan puasa dapat mengurangi faktor koagulasi F2, F7, dan F10 dan secara bertahap terjadi pemendekan PT. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.